yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan saya juga senang sekali melihat rekan semua yang ada di sini sudah semangat sekali untuk webinar literasi digital. Walaupun dilakukannya siang hari dan walaupun dilakukannya secara virtual, tapi semoga semangat rekan-rekan tetap ada sampai akhir acara. Dan untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, boleh dong beri tepuk tangan virtualnya? Terima kasih. Perkenalkan, saya Ayu Purwari. Di sini saya akan menemani rekan-rekan serta Bapak Ibu sekalian selama jalannya acara. Dan tentunya saya tidak akan sendirian, karena saya akan ditemani oleh para narasumber yang luar biasa pastinya yang akan memberikan ilmunya seputar tema kita pada siang hari ini, yaitu bangun demokrasi di media digital. Wah, ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali ya untuk kita, karena seperti yang kita tahu saat ini kita sedang mengalami yang namanya transformasi digital, di mana kegiatan aktivitas kita sehari-hari sudah memanfaatkan dunia digital, salah satunya untuk berdemokrasi. Namun hal-hal apa saja sih atau apa saja yang harus diperhatikan atau dipahami saat membangun demokrasi di dunia digital? Jadi pastikan rekan-rekan semua yang ada di sini menyimak pemaparan dari para narasumber, karena tentunya pemaparannya akan sangat bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang ada di sini. Dan gak hanya itu, selain rekan-rekan akan mendengarkan pemaparan dari keempat narasumber kita nanti, rekan-rekan juga akan mendengarkan sharing-sharing dengan salah satu key opinion leader kita yang luar biasa juga pastinya. Jadi pastikan rekan-rekan semua yang ada di sini menyimak dan juga mengikuti webinar literasi digital ini sampai akhir acara. Dan selain itu, saya juga mau memberitahu nih untuk rekan-rekan sekalian, selain rekan-rekan akan mendapatkan wawasan, mendapatkan ilmu, rekan-rekan juga berkesempatan mendapatkan digital money sebesar Rp100.000. Wah, gimana caranya ya? Pertama, silakan rekan-rekan simak pemaparan dari para narasumber, lalu siapkan pertanyaan terbaiknya dan langsung saja tuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar. Karena nanti akan ada 15 pertanyaan terpilih yang akan mendapatkan digital money sebesar Rp100.000. Wah, luar biasa sekali. Atau cara yang kedua, silakan rekan-rekan follow Instagram @siberkreasi dan juga @siberkreasi.jateng.de. Silakan posting foto ataupun video webinar kita pada siang hari ini. Lalu juga tuliskan caption yang menarik dengan menceritakan hal apa saja yang sudah rekan-rekan dapatkan dari webinar kali ini. Karena nanti akan ada 5 postingan yang paling seru dan positif pastinya yang akan mendapatkan digital money sebesar Rp100.000. Dan jangan lupa gunakan hashtag makin cakap digital dan di tag ke @siberkreasi dan juga @siberkreasi.jateng.de. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi tetap semangat rekan-rekan semua yang ada di sini menyimak pemaparan dari para narasumber dan juga mengikuti webinar ini sampai akhir acara. Dan untuk menambah kelancaran webinar kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan tata tertib yang ada. Pertama, rekan-rekan dimohon untuk mematikan mikrofon selama jalannya acara, biar kita semua bisa fokus mendengarkan pemaparan dari para narasumber tanpa ada gangguan. Lalu yang kedua, silakan rekan-rekan menyalakan video kameranya. Jadi walaupun dilakukannya secara virtual, saya dan para narasumber bisa melihat nih wajah rekan-rekan semua yang ada di sini, jadi tetap interaktif gitu ya. Lalu yang ketiga, silakan rekan-rekan diperbolehkan bertanya. Tentunya pertanyaannya harus sesuai dengan pemaparan dari para narasumber dan juga tema kita pada siang hari ini, yaitu bangun demokrasi di media digital. Dan langsung saja tuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar, karena nanti akan ada 15 pertanyaan terpilih yang akan mendapatkan digital money sebesar Rp100.000. Dan yang terakhir, rekan-rekan dimohon untuk tidak berkomentar buruk, tidak berkomentar negatif di kolom komentar, karena kita semua mau ya sesi ini menjadi sesi yang positif dan juga edukatif, biar kita semua makin cakap digital. Jadi setuju ya rekan-rekan semuanya tetap menjaga perilaku sopan santun dan tata keramanya di webinar literasi digital kali ini, agar kita semua menjadi sesi yang positif dan juga edukatif. Baik, untuk membuka sesi kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan dilanjutkan kita akan sama-sama mendengarkan kata sambutan dari Presiden Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dan dilanjutkan kembali kita akan mendengarkan kata sambutan dari Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Dan diakhiri kata sambutan dari Bupati Sukoharjo Ibu Hajah Etik Suryani SEMR. Untuk itu kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.148 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi, jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internet agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif. Banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan cakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.
seberapa banyak koleksi buku yang dimiliki. Tapi di zaman sekarang ukuran itu sudah bergeser pada seberapa besar file yang disimpan. Dunia berubah semakin cepat, tapi jangan sampai perubahan itu mengasingkan kita dari segala bentuk perkembangan, terlebih perkembangan teknologi. Handphone, laptop, atau perangkat digital lain jangan hanya dimanfaatkan untuk nge-game, WA, atau sekedar nonton YouTube. Masih banyak ruang untuk kita berselancar di sana, selami lebih dalam dan lebih jauh. Tapi ingat, jangan hoax, jangan pornografi, jangan persekusi, jangan ada penipuan atau konten-konten negatif lainnya, agar otak dan hati kita dikotori hal-hal yang bermanfaat buat saya. Ayo, ikuti gerakan literasi digital. Kecerdasan dan kreativitas kita akan diasah kencang di sana. Kami ya, gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti program Presiden Republik Indonesia tentang program literasi digital nasional. Saya Hadah Etik Suryani SEMM atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaan program Gerakan Literasi Digital, khususnya untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Saya berharap seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo menyambut dengan baik program ini. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Kabupaten Sukoharjo untuk mengasah keterampilan digital untuk dapat dipraktekkan dalam semua kegiatan, meningkatkan produktivitas masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM, menggunakan ruang digital untuk menjajakan produknya secara online. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan berkelanjutan, sehingga dapat membangun SDM yang handal guna mewujudkan Indonesia makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kata sambutan yang luar biasa sekali. Dan tadi kita telah sama-sama mendengarkan kata sambutan yang luar biasa dari Bapak Presiden Indonesia, Bapak Gubernur Jawa Tengah, dan juga Ibu Bupati Sukoharjo. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan semangat kepada rekan-rekan semua yang ada di sini untuk terus mengikuti webinar literasi digital. Dan kalau berbicara tentang literasi digital, dalam literasi digital ada 4 pilar di dalamnya. Ada digital skill, digital safety, digital ethics, dan juga digital culture. Lalu bagaimana tema kita pada siang hari ini, yaitu bangun demokrasi di media digital, akan dibahas berdasarkan masing-masing pilar. Jadi pastikan buat semua rekan-rekan yang ada di sini menyimak pemaparan dari para narasumber, dan jangan lupa siapkan juga pertanyaan terbaiknya dan langsung saja tuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar. Karena nanti akan ada 15 pertanyaan terpilih yang akan mendapatkan digital money sebesar Rp100.000. Baik, kita mulai saja untuk sesi pertamanya. Ini ada pemaparan pertama dari pilar digital safety atau keamanan berdigital. Wah, kira-kira nih ancaman-ancaman apa saja sih yang ada di dunia digital, dan salah satunya bagaimana caranya untuk bisa aman dan nyaman di media digital. Baik, saya akan mengundang salah satu narasumber kita yang luar biasa, yaitu ada Bapak Ervan Arya Putra SPSI, seorang training dan development expert. Selamat siang Bapak Ervan. Selamat siang Kak Ayu, ketemu lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di webinar literasi digital. Bapak sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat, Kak Ayu juga ya. Semoga tetap sehat-sehat selalu, tetap semangat. Amin. Baik, Bapak Ervan, seperti biasanya saya sebelum Bapak memulai pemaparan, saya akan mengingatkan kalau waktu pemaparan Bapak selama 25 menit, dan izin juga nanti mungkin di 5 menit terakhir saya akan menginformasikan kepada Bapak. Oke, siap Kak Ayu. Oke, silakan Bapak Ervan untuk memulai. Baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu di Sukoharjo. Luar biasa saya bisa ke Sukoharjo siang-siang ini ya, meskipun sedang di Jogja. Nah, ini saya lihat banyak sekali teman-teman siswa ini ya. Ada Faras, halo ya, ada Naura, ada Bagas ya. Wah, ini kalau yang bisa on cam boleh loh, on cam ya adik-adik semuanya ya. Ini
adik-adik ada yang kelas 8, ada yang kelas 7. Oke, siang-siang semangat ya. Dari rumah masing-masing kita belajar literasi digital yang hari ini ditemani oleh Bapak Ibu guru, mungkin juga ada Bapak Ibu orang tua di rumah. Sebelumnya izin menyapa kepada para narasumber yang luar biasa pada siang hari ini. Ada nanti yang kedua ada Pak Yulianto, salam hormat saya kepada Pak Yulianto, salam kenal. Kemudian Pak TBI Munandar, ketemu lagi Bapak untuk kedua kalinya, salam hormat dari saya. Kemudian nanti akan ada, tampaknya kalau dari segi usia tidak jauh beda, mungkin saya lebih muda sedikit gitu, Mas Zulkaidir ya. Oke, tampaknya kalau dari wajah kita tidak jauh beda umurnya, Mas. Mungkin saya adiknya berapa tahun. Baik, mungkin para narasumbernya dapat kesempatan yang pertama saya akan membahas tentang adik-adik semua dan para orang tua semua itu dalam tema kita pada yang membangun demokrasi digital. Jadi kalau kita bicara demokrasi ya, mungkin kita langsung ingat bahwa demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan. Kalau kita lihat di KBBI memang ada definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, kalau kita lihat di sana ada definisi bentuk pemerintahan. Kemudian yang kedua itu adalah juga sebuah gagasan atau pandangan hidup gitu ya, yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban ya, perlakuan yang sama begitu ya, antara sesama warga negara gitu. Ini kalau dilihat dari KBBI, mungkin nanti para narasumber lain akan mendalami tentang bagaimana. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita kemudian memastikan bahwa pandangan hidup demokrasi yang kemudian memang diusung oleh falsafah negara ini itu kemudian bisa tetap hidup di masa digital gitu ya, di dunia digital yang sekarang berkembang luar biasa. Boleh next kakak semua yang ada di studio. Nah, berkaitan dengan dunia digital, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua dan adik-adik semua, ini sudah 2 tahun gitu ya, paling tidak hampir 2 tahun lah ya kita sekolah online. Ini sudah mulai offline ya, beberapa sekolah ya, separuh yang hadir ke ruang kelas atau bergantian secara jadwalnya, tetapi sebelumnya itu online full. Dan ini mungkin di awal tahun 2020 cukup mengejutkan ya, di awal-awal pandemi waktu itu ya. Nah, ini menjadi salah satu bentuk perubahan gitu ya, dari offline ke online. Dari yang awalnya kemudian sekolah yang tatap muka langsung di sekolah, kemudian dengan versi digital. Nah, ini salah satu bentuk transformasi dan perubahan. Jadi saya sering sebut ini sebagai revolusi dunia digital. Tidak terjadi 2 tahun itu, sudah terjadi beberapa tahun di Indonesia, tetapi kemudian sangat terasa bagi kebanyakan orang di Indonesia ya 2 tahun terakhir. Kenapa? Karena tadi itu sekolah awalnya offline jadi online, kuliah offline jadi online. Ini terasa banget. Dan tentu ini berdampak secara secara budaya, secara sikap ya. Dimana kalau contoh misalnya dulu teman-teman SMP, teman-teman SD itu belum tentu pegang handphone atau punya handphone sendiri. Barangkali sekarang sudah ada yang punya handphone sendiri, ya kan, belikan orang tuanya karena untuk sekolah. Tetapi pada akhirnya tidak hanya untuk kegiatan sekolah, pada akhirnya ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian tumbuh selama masa 2 tahun terakhir ini. Apa itu? Yang mungkin nonton video, main game, akses media sosial dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas chatting jadi mungkin meningkat dan lain sebagainya, sehingga ada perubahan-perubahan sikap dan budaya yang awalnya mungkin awalnya pegang handphone itu tidak terlalu lama, kemudian barangkali sekarang menjadi lama. Nah, kalau dulu kemudian kita mengingat ya, lingkungan itu ada apa saja. Nah, dulu kalau saya diajarkan sama Bapak itu lingkungan ada lingkungan keluarga, komunitas terkecil dalam masyarakat ya. Kemudian ada lingkungan sekolah tempat kita belajar, kemudian ada lingkungan sosial tempat kita bergaul bersama kita, kemudian nanti ada lingkungan pekerjaan bagi Bapak Ibu yang sudah bekerja. Nah, tentu saja ini adalah 4 lingkungan yang hari ini masih ada, tetapi ada satu lingkungan yang kemudian berkembang secara drastis pesat luar biasa, adalah lingkungan digital. Nah, ini yang kemudian mengapa kita perlu memahami bahwa dengan digital ini perannya sangat penting sekali, sangat krusial sekali gitu ya, dalam kehidupan anak-anak kita ya, teman-teman yang sekolah gitu ya. Ini sangat penting sekali, juga untuk beberapa, mungkin bukan beberapa, banyak dari Bapak Ibu yang bekerja, termasuk Bapak Ibu di sini tentu saja. Nah, kalau kita tahu bahwa lingkungan fisik itu adalah sebuah lingkungan yang di sana ada pengaruh buruk, ada pengaruh baik. Itu dengan fisik seperti itu. Sebenarnya lingkungan digital juga sama, Bapak Ibu adik-adik.
di situ ada pengaruh buruk, ada pengaruh baik. Itu adalah sebuah hal yang pasti, mau itu lingkungan digital maupun lingkungan fisik, itu pasti. Nah, bedanya lingkungan fisik itu kalau mau pengaruh mempengaruhi itu ada batas waktu, batas tempat. Jadi kalau mau pengaruh baik ya kan, misalnya dengarkan ceramah atau mendengarkan pemaparan materi itu harus ketemu ya kan, secara offline ya kan, ketemu ada waktu dan tempat. Termasuk ketika kemudian ada hal-hal buruk, misalnya nih ya, ada orang-orang yang ingin melakukan menipu gitu ya, membohongi orang lain. Nah, ini harus ketemu, ada waktu dan tempat. Hari ini ketika kita bicara digital, maka batas waktu dan tempat itu tepat juga. Kenapa? Karena orang mau mendengarkan sesuatu yang bermanfaat itu tidak harus secara live dengan rekaman yang dibuat 2-3 tahun, 40 tahun yang lalu, kita lihat dari ini. Termasuk juga kalau ada konten-konten yang negatif yang kemudian akhirnya salah satunya merusak nilai-nilai demokrasi misalnya, itu dibuat 2 tahun yang lalu dan belum terhapus di dunia maya dan ini masih bisa kita akses, akhirnya kita lihat. Nah, ini menjadi luar biasa karena yang melihat pun tidak hanya 1-2. Kalau offline kan terbatas, mungkin ya berapa ratus atau berapa ribu lah ya kalau pendengarnya banyak. Tapi kalau kemudian online dan digital itu bisa ratusan, apalagi kalau kemudian konten itu sudah ada sejak 10 tahun yang lalu, bisa jutaan orang yang kemudian nonton dan bisa diulang-ulang lagi gitu kan. Next, sehingga yang ingin saya katakan di sini bahwa dunia digital punya efek yang sangat luar biasa ketika kemudian anak-anak kita dan kita murid-murid kita dan juga bapak ibu orang tua ya, anak-anak kita kemudian mengkonsumsi hal-hal yang baik, maka efeknya bisa menjadi baik, kemungkinan besar ya. Kalau kemudian jelek ya kemungkinan besar jadi jelek. Termasuk kemudian ketika ada orang yang membuat konten negatif, bisa jadi loh anak-anak kita itu terpapar. Adik-adik semua di sini bisa jadi menjadi korban, jadi konsumen konten-konten yang negatif. Itu bisa jadi. Kenapa? Karena ketika kita digital, siapapun yang membuat konten, siapapun bisa berbagi konten. Jadi kita bisa bikin konten, mengupload konten, tapi juga kemudian ketika ada konten-konten tertentu kita bisa membagikan, dan ini kemudian tidak terbatas, siapapun bisa. Sehingga kalau bayangkan kalau kontennya negatif, maka kemudian diupload ke media sosial, ke YouTube atau kemudian melalui WhatsApp, apa yang terjadi? Yang terjadi nanti ada yang sharing, ada yang kemudian membagikan anak-anak kita, teman-temannya anak-anak kita. Baginya gimana? Bisa kemudian di medsos mereka, bisa kemudian di WhatsApp gitu kan ya, video yang mungkin merusak dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Yang terjadi efeknya sangat masif Bapak Ibu. Satu orang punya 10 grup misalnya, pasti lebih 10 grup misalnya. Maka di satu grup itu ada 50 orang. Satu orang nyebar ke 10 grup saja itu sudah 500 orang. Nanti setiap grup tadi ada punya grup berapa lagi disebarkan dan lain sebagainya. Maka kemudian ini menjadi hal yang harus kita waspadai. Dunia digital itu punya potensi positif yang sangat luar biasa, tapi potensi negatifnya juga harus kita waspadai. Next, kata-kata di studio. Nah, maka dari itu internet itu seperti dua sisi mata pisau ya barangkali, atau kalau kita sebut internet itu alat gitu ya. Orang mau pakai alat itu untuk negatif bisa, untuk positif bisa, tergantung tujuan mereka. Jadi dan kita harus pahami adik-adik semua di sini, tidak semua orang yang aktif di dunia digital yang menggunakan internet itu adalah orang yang punya tujuan baik. Ini yang harus kita pahami dulu. Dan ini mungkin nanti Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua bisa mengedukasi lebih jauh kepada anak-anak dan siswa-siswa gitu ya, bahwa di dunia digital itu tidak semua orang punya motif yang ada, bahkan tidak sedikit yang kemudian memanfaatkan dunia digital untuk kepentingan sendiri dan bahkan merugikan orang lain, bikin konten-konten yang buruk yang ada yang kemudian melakukan penipuan. Ada misalnya kalau Bapak Ibu guru kemudian murid-murid, teman-teman siswa itu mungkin pernah ketemu sama WhatsApp yang mau mendapatkan kuota gratis 120 GB dari Kemendikbud. Pernah ya? Kemudian ada link di bawah ini. Apa yang kita lakukan? Wah, kita merasa, ini ada informasi bagus, gratis 120 GB gratis, men. Apa yang kita lakukan? Bagi itu. Kita ke grup sebelah, ke teman kita japri kemana. Nanti teman kita japri lagi kemana. Padahal konten itu atau informasi itu adalah informasi hoax. Itu adalah berita palsu
kita atau informasi pribadi kita. Nah itu menjadi hal yang perlu kita waspadai. Artinya tidak semua orang mengirim berita, membuat berita itu pasti beritanya benar dan bukan baik. Ada juga. Nah ini makanya saya tidak mengatakan kalau kita nggak usah pegang HP, nggak usah pakai internet. Tidak, internet punya potensi yang luar biasa, potensi yang hebat. Tetapi kita perlu waspada bahwa ada sisi negatif yang kemudian kita perlu menjaga. Jadi mewaspadai, bukan takut kemudian kita menghindari, karena polusi dunia digital itu tidak bisa dihindarkan. Kalau kemudian kita menghindari malah pusing. Nah next saja kakak-kakak di studio. Nah maka dari itu kita harus paham keamanan digital Bapak Ibu. Setidaknya ada dua hal Bapak Ibu dan adik-adik semua. Keamanan digital itu ada keamanan secara teknologinya, kemudian ada keamanan secara informasinya. Keamanan secara teknologi itu keamanan misalnya aman dari malware, dari virus, dari hacker yang hacker itu sekarang menggunakan ilmu, padahal hacker itu sebenarnya ada juga yang kemudian menggunakan ilmu hacking untuk mengetahui kelemahan website kemudian untuk memperbaiki, itu ada juga gitu ya. Nah tetapi hack itu sekarang menjadi negatif karena banyak orang yang melakukan pengambilan. Jadi hack itu kan mengambil alih gitu ya, pengambil alihan itu untuk tujuan-tujuan yang buruk. Nah salah satu hack yang sering terjadi nah itu adalah mereka berusaha untuk masuk ke aplikasi tertentu, ya kan nanti kita kirim itu yang namanya OTP, one time password, ada 4 atau 6 kode angka biasanya ya. Terus nanti ada nelpon, halo kami dari admin aplikasi tertentu apa misalnya, akun Anda lagi rusak ini, boleh tidak kami diberitahu kode yang saja kami kirimkan supaya nanti kami bisa memperbaiki. Kita ngerasa akunku rusak ini, akhirnya kemudian kita bagikan. Padahal itu adalah OTP, one time password, yang sebenarnya adalah memverifikasi bahwa itu kita yang masuk ke situ dan tidak boleh orang lain tahu, termasuk yang akun-akun admin. Nah ini modus yang kerap terjadi, sudah sedikit sih ya yang kemudian gampang masih ada yang kena. Jadi merasa bahwa dikirimin kode, disuruh ngasih kodenya karena tapi tidak aman yang kita. Nah ini secara teknologi kita perlu harus tahu ini, bahwa tidak semua hal yang kita tahu atau kemudian diminta oleh orang lain di dunia digital kita bisa serahkan begitu saja. Nama kita tinggalnya di mana, nih adik-adik ya, kita tinggal di mana, tidak kemudian serta merta saya tinggal di sini, sekolah saya di sini, tidak serta merta kita kemudian kita asal kasih gitu ya. Kemudian termasuk nama ibu kandung barangkali ya, karena biasanya itu data-data penting untuk hal-hal yang esensial misalnya untuk perbankan gitu kan. Kemudian nomor-nomor tertentu, kalau yang punya KTP ya nomor KTP misalnya, itu tidak asal kemudian bisa dibuat. Nah ini keamanan salah satu jenis keamanan ya yang perlu kita pahami. Nah tetapi kemudian ada keamanan secara informasi. Nah keamanan secara informasi, di mana informasi yang ada di dunia digital itu tidak sepenuhnya kemudian bisa dikonsumsi semuanya, gitu. Harus ada yang ditarik karena di sana ada penipuan, ada berita bohong, ada cyberbullying, ada hate speech dan lain sebagainya ya, informasi yang itu buruk yang kalau dikonsumsi untuk anak-anak, untuk remaja, untuk orang tua itu efeknya buruk, sehingga kemudian kita harus menyaring, membatasi mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ini penting. Nah next kakak-kakak di video. Nah ini salah satu yang kemudian menjadi contoh-contoh tentang radikalisme, konten-konten tentang terorisme, cyberbullying, kemudian hate speech. Di sini misalnya kalau kita lihat hate speech misalnya, ini adalah salah satu konten-konten yang kemudian merusak nilai-nilai. Kemudian kita bebas untuk berpendapat, kita bebas asal bicara. Nah, di Indonesia tentu kita mengenal ada norma-norma ya kan, ada norma kesusilaan, norma kesopanan, ada norma agama, ada norma hukum, yang dimana perilaku kita itu perlu dilandaskan dengan norma-norma yang ada, tidak kemudian asal bebas, asal lepas, ngomong tak harus komentar terserahnya, tidak bisa gitu ya. Maka ada batas-batas. Next saja kakak-kakak di studio. Nah ini salah satu contoh gitu ya, salah satu bentuk konten yang negatif yang kemudian bisa merusak bahkan kemudian kalau kita sering melihat gitu ya, melihat konten-konten ini bahkan ikut nyebarkan gitu kan, maka bisa jadi kita menjadi bagian yang suka sama konten seperti ini, bahkan nanti bisa menjadi pembuat.
ujaran kebencian dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa benci atau permusuhan individu atau kelompok atau masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu kalau secara definisi. Tetapi intinya kalau bicara ujaran kebencian di Indonesia itu spektrumnya luas, mulai dari ucapan kasar, kemudian ucapan benci. Ini kalau adik-adik ya, entah itu main game, entah itu lihat foto di Instagram, kemudian komentar, kalau komentarnya kasar, kemudian ucapan kebencian bisa termasuk ini ujaran kebencian. Kemudian menghasut dengan kebencian, kemudian perkataan yang ekstrim gitu ya, perkataan yang yang tidak jelas tapi ekstrim, sampai kemudian melakukan kebencian yang nanti secara fisik kekerasan, bahkan mengajak orang lain melakukan kekerasan. Nah next, kalau kemudian kita lihat secara hukum, nanti itu masuk ke penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, dan macam-macam semuanya. Yang ini itu tidak hanya bisa dilakukan orang-orang dewasa, teman-teman adik-adik semua mungkin juga pernah melakukan, atau ya kalau sudah melakukan ya kita sadar gitu ya, kita sadar dengan dilakukan ketika kemudian berkomentar di dunia maya, kemudian upload konten, ya kan, jangan kemudian asal menyampaikan karena ada batas-batas norma. Kita juga perlu menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di media sosial itu ibaratnya tetangga kita ya teman-teman semuanya. Jadi tidak kemudian kita kalau sama tetangga kan terserah gitu ya, tak karep kan gitu. Ada norma-norma yang kemudian kita saling menghormati antar tetangga. Nah next, kakak-kakak di nah maka kemudian bagi orang ada bedanya ada kebencian, hate speech dan free speech. Jadi kalau hate speech itu nanti ujaran kebencian bisa memicu permusuhan, kekerasan. Kalau kemudian free speech berbeda berpendapat dengan dalam tanda kutip di framing secara baik, datamu hilang lah, pendapat yang tidak ya di frame secara baik, diolah secara baik kata-katanya, tidak kata-kata yang kemudian memahami dan sebagainya, maka itu bisa memicu diskusi. Ya perbedaan itu nggak apa-apa, memicu diskusi. Tetapi kalau kemudian cara menyampaikannya kasar dan sebagainya, diskusi itu memicu sakit hati. Nah maka kemudian next kakak-kakak semua, kita perlu berhati-hati, jangan sampai karena kita bisa menjadi salah satu dari empat ini bapak ibu dan adik-adik. Siapa itu? Satu, kita bisa menjadi konten kreatornya, orang yang membuat tadi ya konten-konten ujaran kebencian atau konten-konten negatif yang lain yang tadi saya sampaikan di atas. Jadi konten kreator itu penting viral, penting menyenangkan, penting apa dan lain sebagainya untuk keuntungan pribadi. Ya konten-kontennya negatif. Ini hati-hati. Yang kedua, kalau tidak menjadi kreator, menjadi konsumen. Nah menjadi konsumen itu juga berbahaya karena kemudian apa yang kita konsumsi itu akan berdampak pada kita. Bagi anak-anak kita ya bapak ibu guru, teko itu hanya mengeluarkan apa yang kita isikan di dalamnya. Kalau kita isi teko itu dengan sirup, maka keluar nanti ketika kita tuangkan ke gelas sirup. Kita kasih air putih, kita tuangkan ke gelas, keluar air putih. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi hal-hal negatif, maka dan ketika teko itu kita keluarkan, keluar. Sehingga apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita itu menjadi sangat penting. Perlu kita saring, kita filter mana yang baik, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah nanti kalau kemudian jadi konsumen, misalnya kemudian kita tidak tapi menjadi penyebar. Ya kemudian upload, sharing ke WhatsApp, ya kan? Jangan Iya Kak Ayu, masih 5 menit kan? Ya? Mohon izin mengingatkan, punya 5 menit lagi ya Pak. Oke siap Kak Ayu, terima kasih sudah diingatkan. Saya lanjutkan sedikit lagi, ini masih 5 menit. Ya saya lanjutkan Bapak Ibu dan adik-adik. Jadi kita harus hati-hati ya. Kita bisa menjadi penyebar itu juga nanti menjadi aktor menyebarkan konten-konten negatif itu berbahaya sekali gitu kan ya. Nanti yang nonton gara-gara kita jadi ribuan orang, nah jadi ratusan ribu orang gara-gara kita menyebarkan dari tangan kita menjadi aktor penyebar konten negatif. Nah kemudian nanti tentu saja ada korban. Apalagi kalau kita bicara ujaran kebencian itu pasti ada korban. Cyberbullying misalnya, ini yang tidak diharapkan tidak terjadi ya adik-adik semua di sekolah masing-masing atau di tempat manapun gitu ya. Cyberbullying, membuli teman kita di media digital. Nanti yang terjadi ada korbannya. Artinya kalau kemudian ada konten negatif pasti ada korban secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk bagi yang tadi merasa percaya sebuah informasi yang dirasa benar, ternyata bohong juga itu bisa dalam tanda kutip menjadi korban.
Nah, jangan sampai kita menjadi salah satu dari 4 ini. Jadi mari kita kemudian menjadi orang yang terima apa itu, yang kemudian membuat konten yang baik, ya kan? Yang kemudian kalau tahu ada konten-konten yang negatif, kita kemudian aktif, kemudian melaporkan, ya kan, konten-konten itu. Nah, next, kalau kemudian kita lanjutkan, efek dari ujaran kebencian itu sendiri itu luar biasa, secara sosial, secara personal, secara mental, secara fisik itu bisa berpengaruh ya. Ada di semua, Bapak Ibu semuanya. Jadi secara sosial menimbulkan permusuhan, ya kan. Kemudian ya merusak nilai-nilai demokrasi, ini menimbulkan rasa tidak saling menghormati gitu ya. Karena masing-masing merasa bahwa aku benar sendiri gitu kan. Kemudian akhirnya bisa juga memicu kekerasan. Nah, kemudian secara mental, secara personal, secara mental menyebabkan rasa tidak aman, ya kan? Kemudian mengalami stres, merasa cemas, bahkan sedih. Dan secara sosial, dia menarik diri dari lingkungan. Kemudian menjadi reaktif, agresif, atau bahkan mungkin permisif. Karena stres, tidak berani melawan, itu kemudian stres menyinggung ke dalam. Sakitnya ke dalam, akhirnya kemudian menjadi secara fisik sakit, sesak nafas, sakit kepala, tekanan darah, psikosomatis atau kita sebut somatisasi. Dan ini bisa terjadi, bahkan ini sudah diteliti gitu ya, Bapak Ibu. Nah, sehingga rekan-rekan video, kita perlu kemudian menjaga apa yang kita posting, apa yang kemudian kita harus sharingkan. Think before posting, sharing before sharing. Ini slide sebelumnya. Jadi boleh sedikit slide sebelumnya dibuka. Ya, jadi ini ya, think before posting, sharing before. Jadi nggak asal mau ada informasi, ada informasi bagus, komentar apa, kita punya ide untuk berkomentar, itu tidak selayaknya kita langsung berkomentar. Kita perlu menyaring komentar yang benar atau tidak. Kalau kita tidak yakin dengan komentar itu, tanya sama Bapak Ibu. Memberikan arahan, nggak ditanya sama anaknya, dia juga, wah paparmu gitu. Karena berarti itu sangat positif. Anak kita kemudian ingin komentar-komentarnya yang ada di media digital itu menjadi komentar-komentar yang baik. Makanya butuh bantuan gitu kira-kira. Nah, next. Adik-adik semuanya, yang mana kalau kita asal berkomentar, asal membuat konten, itu ada nanti namanya jejak digital. Jadi digital footprint itu tidak bisa hilang. Ada jejak digital aktif, ada jejak digital yang kemudian pasif. Kalau aktif itu kita masih ada di situ, komentar kita masih ada, uploadan kita masih ada, konten kita masih ada. Seandainya kita hapus, bisa jadi itu tetap menjadi jejak digital yang pasif. Ada yang nanti sudah screenshot, ada yang sudah reposting, ada sudah kemudian download dan lain sebagainya ya. Dan kalaupun kita hilangkan di server utama, itu tidak bisa hilang, artinya jejak itu ada di sana. Jadi kita tidak kemudian, dan bisa diakses tentu saja oleh orang-orang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, jika kemudian ketemu sama konten itu. Maka dari itu hati-hati. Next, ini terakhir, maka Bapak Ibu, next saja satu lagi ya. Maka mari kita menjaga gitu ya dunia digital supaya isinya menjadi isi yang positif, membangun nilai-nilai demokrasi, tidak kemudian nilai-nilai kekerasan, nilai-nilai kebencian yang kemudian muncul di dunia digital. Jadi supaya Indonesia secara digital itu ayam, Indonesia secara fisik itu juga ayam, damai gitu ya. Perlakukan masyarakat digital dengan hormat, mereka tetangga kita yang mana kita memberikan. Nah, itu yang sudah saya pada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Rangkot dan adik-adik semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Ayu. Terima kasih, Kak Ayu. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ervan atas pemaparannya, luar biasa sekali. Tadi menjelaskan tentang aman dan nyaman di media digital. Jadi internet memiliki dua sisi positif dan juga negatif. Maka dari itu harus paham keamanan digital, dan tadi ada yang dijelaskan teknologi, cara mengamankan teknologi dan juga informasi. Hati-hati dengan konten negatif karena bisa berdampak untuk diri sendiri ataupun orang lain. Jadi sama-sama bangun media digital dengan hal-hal yang positif. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ervan atas pemaparannya. Semoga bisa di sesi tanya jawab. Oke, baik. Baik, terima kasih.
Baik, untuk rekan-rekan sekalian, jika masih ada pertanyaan untuk Bapak Ervan, langsung saja tuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar, karena nanti akan ada 15 pertanyaan terpilih yang akan mendapatkan digital money sebesar Rp100.000. Silahkan cantumkan nama, nomor handphone yang terkoneksi dengan digital money. Pertanyaan ditujukan kepada narasumber siapa, dan tentunya isi pertanyaannya harus sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu bangun demokrasi di media digital, dan tentunya harus sesuai dengan pemaparan dari para narasumber. Baik, selanjutnya ini ada pilar kedua, yaitu ada pilar digital ethics atau etika berdigital, dan saya akan mengundang salah satu narasumber kita yang luar biasa juga pastinya, yaitu Pak Yulianto Sudrajat MIKOM selaku Ketua Komisi Pemilihan KPU Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Bapak Yulianto. Selamat siang Mbak Ayu. Suara saya bisa diterima ya Mbak Ayu? Sangat jelas Bapak suaranya. Baik. Oke, apa kabar Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Bapak, sebelum Bapak memulai pemaparan, seperti narasumber sebelumnya juga, saya mau izin mengingatkan kalau waktu pemaparan Bapak selama 25 menit, dan mohon izin juga nanti mungkin di 5 menit terakhir saya akan menginformasikan kepada Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Bapak untuk memulai pemaparannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman Super Kreasi Jateng DIY, yang saya hormati Mbak Ayu selaku moderator, yang saya hormati segenap para narasumber, ada Mas Ervan, Mas Fahri, Mas Zulhaidir, dan seluruh segenap partisipan ya hadir ke kesempatan ini dari masyarakat Sukoharjo, dan kebetulan saya juga berdomisili di Kabupaten Sukoharjo walaupun aktivitas sehari-hari saya di Semarang di KPU Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati juga segenap Bapak Ibu guru, kemudian yang saya cintai dan saya banggakan segenap para pelajar, mahasiswa yang menjadi partisipan pada acara literasi digital pada siang ini. Tentu saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di dalam acara literasi digital ini. Memang ada kebutuhan dari kita sebagai penyelenggarakan pemilu maupun pilkada ya, utamanya dalam rangka untuk terus mengedukasi kepada masyarakat, kepada secara luas, dan juga kepada generasi muda, para mahasiswa juga para pelajar ya, yang ini adalah para pemilih muda, pemilih pemula, sekaligus penerus estafet generasi muda ini, proses estafet kepemimpinan bangsa ini. Tentu ada kebutuhan bahwa KPU dalam rangka terus menegakkan demokrasi, kemudian juga terimplementasi penyelenggaraan maupun pilkada, pelaksanaan pesta demokrasi, dan demokrasi dalam konteks umum menjadi demokrasi yang lebih bersih, demokrasi yang bermartabat, demokrasi yang sesuai dengan cita-cita luhur dari bangsa kita, sesuai dengan asas Pancasila. Ini Bapak sekalian, adik-adik sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tentu Bapak Ibu sudah, teman-teman semua juga sudah mengetahui bahwa pelaksanaan pesta demokrasi ini, pemilu maupun pilkada ini bagian dari implementasi dari demokrasi, substansi demokrasi yang sudah disepakati oleh pendiri bangsa ini, bahwa kita memakai sistem demokrasi dalam rangka untuk memilih pemimpin bangsa ini, baik pemimpin di level eksekutif maupun pemimpin di level legislatif di DPR sampai dengan DPRD kabupaten kota, pun juga di level eksekutif mulai dari presiden, gubernur sampai dengan bupati wali kota, dan itu pelaksanaannya pun dilakukan secara langsung, di mana mandat rakyat sepenuhnya diberikan langsung untuk memilih pemimpinnya. Ya, ini tentu kesempatan bagi bangsa Indonesia agar tahukan rakyat betul-betul bermanifestasi di dalam proses pemilu yang sebelumnya. Sistem pemilu kita, sistem pemilihan kita itu kan perwakilan ya. Dulu presiden wakil presiden oleh DPR, kemudian juga gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh DPRD. Namun berikutnya pasca reformasi semua diubah, pemilihannya dilaksanakan ya,
mulai sekarang ini kita masuk pada proses karena saya memakai pilar etika digital demokrasi ya, etika digitalnya dalam rangka membangun demokrasi media digital. Era demokrasi ini dampak-dampak dari pemilihan langsung itu juga cukup terasa ya, di mana kontestasinya secara langsung, calon langsung berkampanye ya, dan di hadapan publik, di hadapan massa, maka ruang-ruang media digital, ruang-ruang media sosial ini dijadikan salah satu media untuk mendulang dukungan ya, agar calon itu dipilih oleh pemilih. Namun di beberapa kesempatan, contohlah kita mengevaluasi pemilu di 2019 kemarin itu, bagaimana media sosial itu dijadikan sarana ya, saling serang, kemudian merebaknya berita hoax, kemudian merebaknya ujaran-ujaran kebencian, kemudian juga politisasi SARA di ruang-ruang digital. Nah, tentu ini memperhatikan situasinya. Nah, maka bagaimanapun kami di KPU berupaya terus-menerus juga turut memberikan bagaimana sih agar proses-proses demokrasi khususnya di media digital juga lebih santun, lebih beretika. Nah, evaluasi pemilu 2019 akibat kontestasi yang sedemikian rupa ini menjadi keprihatinan ya merebaknya hoax. Maka ada kebutuhan bagi kami generasi muda yang saat ini partisipan yang tergabung dalam acara ini itu menjadi lebih memahami sepenuhnya konteks bagaimana agar kami terlibat dalam tadi narasumber pertama Mas Ervan sebenarnya sudah banyak menyampaikan ya bagaimana sih upaya-upaya untuk mengantisipasi hoax dan tidak mudah meng-share berita-berita yang belum tentu benar, kemudian tidak mudah mengomentari yang benar yang belum paham sepenuhnya. Itu bagian-bagian dari etika kita media. Nah ini secara umum saja saya gambarkan ini sejarah ya, di mana percepatan teknologi informasi dahsyatnya dan ini memasuki ruang-ruang termasuk ruang-ruang di dalam proses pemilu dan pemilihan. Dan KPU pun juga menggunakan media digital dalam rangka untuk sosialisasi, untuk penyebarluasan informasi, kemudian juga membangun komunikasi dengan masyarakat. Jadi mulai Google muncul, kemudian Facebook, kemudian ada Wikipedia, kemudian juga ada Skype, Twitter, YouTube dan sebagainya. Itu bagian-bagian dari percepatan teknologi informasi. Nah, banyak semua masyarakat Indonesia tentu dengan kemudahan sarana komunikasi tidak menjadi berdampak buruk ya, agar pelaksanaan demokrasi pun ketika proses kontestasi di pemilu maupun pemilihan itu pun juga tidak berdampak pada pembelahan di dalam masyarakat. Bayangkan Bapak Ibu semua, adik-adik semua pasti masih ingat kontestasi Pilpres itu ya, antara pasangan 01 dan 02. Seolah-olah kalau pemilihan 01 itu tidak sama dengan 02 misalnya. Ketika mengomentari negatif ini, negatif 02 berarti tidak setuju, berarti setuju 01. Seolah-olah dan bahkan di media sosial saling serang dengan menggunakan individu negatif itu luar biasa. Nah ini tentu kami terus menerus agar etika digital ini ke depan itu menjadi lebih baik. Masyarakat paham sebenarnya menggunakan berita tapi kedua juga sering terpapar dengan berita-berita hoax. Masih ingat di keingatan kita ya, kayak dua kontainer surat suara yang sudah tercoblos misalnya, padahal surat suaranya saja belum dicetak ketika waktu itu, tetapi di berita hoax itu luar biasa. Terus kemudian juga hoax soal pemilih yang sakit jiwa didata untuk menjadi pemilih, juga bagian-bagian dari hoax ya. Terus kemudian DPT siluman, begitu istilah-istilah itu kan terus mengemuka di dalam ranah-ranah digital dan ranah media sosial. Nah, dan kemarin tindakan KPU itu dan ketika verifikasi itu kita hoax ya, tentu kita menggunakan instrumen yang berlaku
Maka saran saya, yang buat saya bagi adik-adik ini, adik-adik generasi muda ini, jangan mudah juga ikut meng-share berita yang belum tentu kebenarannya, apalagi berita-berita yang sifatnya berita-berita yang sifatnya ini adalah sebuah perebutan kontestasi, perebutan kekuasaan misalnya di dalam pemilu itu. Oke. Ini bagian-bagian ya agar check and recheck itu sangat penting sekali agar tidak terjebak di dalam untuk penyebaran luasan yang sebenarnya itu adalah berita hoax. Nah, tentu rujukan yang paling terverifikasi secara mendalam, secara penuh sebenarnya adalah berita-berita yang mainstream di media-media mainstream seperti koran, kemudian radio, televisi, itu kan di bawah Dewan Pers, berita-berita terverifikasi lebih dalam, tidak seperti di media sosial, di medsos seperti Facebook, di Twitter, kadang mereka menulis sendiri, mengubah sendiri. Itu bagian yang kadang belum terverifikasi soal keakuratan kita. Baik, jadi berikutnya adalah ini beberapa materi slide saya ini sebenarnya hanya gambaran secara umum saja bahwa dalam perannya media sosial dan online media dapat mengubah pola pikir masyarakat era naik maupun tetap mempengaruhi era pasca kebenaran. Jadi kadang berita yang sebenarnya itu berita yang tidak benar, berita program kalau diulang-ulang seolah lama-lama seolah-olah kan ini itu kewaspadaan kita bersama, dan tentu generasi muda harus terus yang benar agar tidak terjebak. Bahkan terkadang kan juga bingung ini yang mana ini berita ini antara berita satu dengan maka proses kita shop kita juga harus diteliti. Nah, itu diantaranya adalah kekuatan di samping itu, tetapi di dalam kekuatan media sosial mempengaruhi masyarakat aspek sosial ini berarti memerlukan interaksi dan partisipasi di media sosial online tersebut pada terus-menerus. Nah, ini bagian dari juga beberapa lembaga juga terus memanfaatkan media sosial melalui admin yang handal gitu ya, agar upaya untuk mempengaruhi publik ke arah yang positif terus dilakukan, termasuk juga dalam mengedukasi kepada masyarakat. Salah satunya juga yang dilakukan oleh KPU, bagaimana KPU memanfaatkan peran media sosialnya KPU untuk mengedukasi, mewartakan dan menginformasikan. Nah, ini KPU juga terus mengembangkan agar responsif ya, ketika misalnya hoax menerpa penyelenggara pemilu, itu kita bisa merespon lebih cepat. Ingat loh ya, waktu di pemilu 19 itu hoax yang menyerang KPU seolah-olah ada upaya untuk mendelegitimasi penyelenggaraan itu kan mengkhawatirkan, tidak diantisipasi di awal. Nah, pola komunikasi yang disampaikan pada media sosial online peragaman penggabungan konten yang disampaikan berbagai jenis mulai bisa berupa gambar, video, animasi yang dilakukan. Nah, ini pun juga dilakukan oleh KPU ya. Kami terus mengembangkan media sosialnya, baik di Instagram, kemudian di websitenya, terus kemudian juga di Twitter, kemudian juga di YouTube. Tapi kami terus berproses karena mengelola media secara online ini juga tidak mudah, butuh keahlian, butuh skill, tetapi karena ini tanggung jawab kami agar memenuhi keterbukaan informasi publik dan terus memenuhi tanggung jawab agar menyampaikan informasi kepada publik, maka hal ini kami lakukan. Dan berikutnya adalah soal pengertian etika demokrasi dan etika digital ya. Tentu etika adalah aturan norma kaidah atau tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu itu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Nah, sebenarnya soal etika ini kan tidak hanya berlaku di keseharian di dunia nyata ini. Di dunia maya pun seharusnya etika itu tetap juga sama kan, tidak mudah menuduh, tidak
tidak mudah orang mengomentari sesuatu yang itu paham masalahnya. Ada sopan santun, kita bisa jadi sopan santun. Tapi di ruang-ruang media sosial saling hujat itu kan seolah-olah terus kemudian ada postingan apa tahu-tahu viral dengan berbagai ragam komentar yang belum tentu itu benar, komentarnya kan asal-asalan. Ini kan memprihatinkan, apalagi mengomentari sesuatu yang dianggap ini sudah frame, ini buruk, frame oleh pembuat kontennya ini buruk. Nah, ini harus hati-hati. Adik-adik pelajar, adik-adik mahasiswa juga ini harus hati-hati. Jangan sampai kita turut menghakimi sesuatu yang belum tentu salah. Betul ya, sebenarnya kan kadarnya sama antara perbuatan di dunia nyata dan perbuatan di dunia digital. Kadang orang mungkin bahasa sederhananya misui gitu ya, kok entengmen begitu ya, misui media sosial saya lihat. Terus kemudian menuduh orang kafir, sesat, ya. Itu kok enteng pertama melihat apa masalah yang sebenarnya. Ingat itu di pemilu itu, itu komisionernya itu ya, itu di ruang-ruang medsos itu, jadnya sedemikian rupa. Padahal yang komen belum tentu mengerti masalah yang sebenarnya. Pun juga mengomentari paslon yang sedang berkontestasi di pilpres, di pilkada, itu kok dengan mudahnya kena etika, ya. Itu bagian yang titik pentingnya. Kita belum tentang perihalnya mengirim surat menggunakan media sosial dan sebagainya, bagian dari pencarian ya. Pengetahuan mengenai informasi yang mengandung hoax, nah itu kan butuh verifikasi, ini hoax sama enggak. Kemudian ujaran kebencian, nah, kok mudahnya di medsos, kok benci, kok menyebarkan kebencian dengan orang lain, dengan kelompok lain, demi eksistensi kelompoknya. Nah ini harus hati-hati, jangan sampai kita turut menjadi penyumbang komen-komen yang tentang ujaran kebencian. Kemudian ada pornografi, perundungan, kekerasan, dan negatif lainnya pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan pilkada itu. Kemudian ada black campaign, kampanye hitam, dan isu sara dan negatif campaign, karena ini berbahaya seperti politisasi sara ini ya. Ini bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Sara itu kan sebagian ya, suku, menyangkut suku, kemudian agama, ras, antar golongan. Itu kan sekali dilempar melalui media sosial itu kan, jadi situasinya bisa menjadi nyata di dunia yang sebenarnya. Kemudian ada dukungan petisi begitu ya. Itu bagian-bagian dari impact dari bagaimana kita harus berhati-hati di dalam bermedia sosial ya, etika, pentingnya etika. Kemudian berikutnya adalah pengetahuan dasar partisipasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika dan peraturan yang benar. Nah ini sesuai dengan aturan ya, regulasi. Kita sudah punya undang ITE ya, transaksi elektronik itu yang harus betul-betul adik-adik baca-baca ya. Jadi mahasiswa pelajar sekali waktu yang khususnya mahasiswa ini ya, SMA mahasiswa browsing tuh yang ITE gitu. Bagaimana nih kan kalau diajukan terus kemudian dia menjadi berujung ke pidana, kan sudah banyak tuh yang melempar hoax dan ditangkap polisi itu, termasuk kemarin itu yang sering melempar hoax gitu ya ke KPU yang KPU melaporkan pada aparat polisian dan juga ditangkap proses. Nah, itu ya hati-hati kalau tidak paham sebenarnya masalah sebenarnya mudah sekali menuduh. Dan itu kan sebenarnya sama dengan di dunia nyata kita ya, sama orang lain, gampang menuduh. Tapi kalau di dunia maya, di yang digital, di medsos, itu gampang sekali orang menuduh. Ya. Berikutnya adalah pengetahuan dasar berinteraksi dan berinteraksi kehidupan medsos dengan bisa. Nah,
Next, berikutnya, nah ini adalah urgensi penerapan etika digital. Pertama, penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bukan saja jumlah dana yang bertambah, durasi penggunaannya pun meningkat drastis. Nah ini betul-betul luar biasa Indonesia ini menggunakan internet ya. Masuk sekarang juga anak-anak TK pun sudah menggunakan internet melalui YouTube-an itu ya, YouTube anak-anak itu begitu larisnya. Nah, di SD juga sudah bawa handphone. SMP apalagi dengan pembelajaran online ini betul-betul jangan sampai internet itu merubah jati diri kita sebagai bangsa ya, dan sebagai bangsa yang beretika, etika timur ya, menjunjung tinggi adab, kesopanan sosial. Terus berikutnya yang kedua adalah perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Nah dulu itu rujukannya pasti informasi itu beli koran atau langganan koran dan itu langganan koran. Kemudian, oh ya. Mohon izin Pak, mengingatkan waktunya 5 menit lagi ya Bapak. Baik ya. Dulu kita langganan koran, terus kemudian dengerin radio, ya. Terus kemudian di televisi berikutnya. Tapi sekarang genggaman HP ya, kita sudah langsung lewat media online itu ya. Kita bisa buka itu semua ya. Dengan mudahnya, dengan cepatnya, maka ini akan merubah perilaku kita juga sehingga semakin cepatnya publik itu terpapar arus informasi, maka harus ada ketahanan dan kemudian harus ya, literasi kita dengan arus yang cepat terhadap informasi yang menerpa kita. Intinya begitu ya. Jadi sekali lagi media digital yang serba cepat menyediakan kesempatan dengan telah mengubah perilaku masyarakat mulai dari bekerja kita, bertransaksi kita, hingga proses kita bekerja sama lain. Ketiga, situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan kita semua orang berkomunikasi dengan gawe semakin sehingga memunculkan isu dan gesekan. Ini pun juga ternyata tidak hanya ketika ada ya maupun pilkada, agenda yang lain pun itu bisa memicu terutama berbagai isu dan gesekan, pertarungan antar kepentingan kelompok kalian. Nah ini semua kan harus kita antisipasi sejak dini, sejak awal, harus teredukasi terkait dengan pemberitaan. Semua ini tak lepas dari situasi ketika semua orang berkumpul di media dan melaksanakan segala aktivitasnya tanpa batas 24 jam non-stop bisa melakukan di media. Nah, saya rasa ini saja dulu dari kami ya. Sekali lagi mohon maaf seandainya banyak banget, tapi prinsipnya bahwa etika di dunia digital penting sekali. Utamakan sebelum kita betul-betul bermedia sosial, memposting aktivitas dan mengomentari sebuah sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lianto atas pemaparannya luar biasa sekali, tadi menjelaskan dari pilar digital etik atau etika berdigital. Jadi etika digital ini perlu ditanamkan ya Pak, sebagai kita pengguna media digital. Jangan sampai media digital mengubah jati diri kita sebagai orang yang beretika, negara yang bangsa yang beretika seperti tadi Bapak Yulianto katakan. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya, sampaikan tadi bisa bermanfaat, dan kita ketemu lagi ya Pak di sesi tanya jawab. Oke, baik, terima kasih. Kalian jika masih Pak Yulianto langsung saja tuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar. Kan ada pertanyaan terpilih yang akan mendapatkan digital money sebesar Rp100.000. Selanjutnya ini ada pemaparan dari pilar berikutnya, yaitu pilar digital skill atau kecakapan digital. Kira-kira kecakapan apa yang digunakan untuk kita
semua untuk bisa Halo, demokrasi di media digital. Baik, saya akan mengundang salah satu narasumber kita yang luar biasa, yaitu ada Bapak Teguh Gunandar, seorang dosen di Kompisipol UGM. Selamat siang, Bapak. Siang, Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Baik, Bapak, sebelum Bapak memulai pemaparan, mohon izin sebelumnya saya mau mengingatkan kalau waktu pemaparan Bapak selama 25 menit, dan mohon izin juga nanti mungkin di 5 menit terakhir saya akan informasikan kepada Bapak. Oke, baik. Silakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mau mengoreksi Pak. Saya bukan dosen dari UGM, ya, tapi saya dosen dari Universitas Raya. Narasumber sekalian, ya. Saya juga ingin menyapa tidak pada Pak Ervan alias mereka, ya, seperti tadi menyampaikan tentang keamanan digital, kita ketemu Pak Ervan, ya. Di satu web, kemudian ada Pak Yulianto tadi yang sudah menyampaikan digital, ya. Kemudian ada siapa ini? Saya nyebutnya AA atau Mas apa? Ya. Singkatan nyebutnya AA atau Kang, ya. Mas Jum hari ya, akan menyampaikan tentang budaya digital. Nah, Bapak Ibu sekalian juga salam kenal, kalau masa-masanya selalu dengar salam kenal dari saya, Bapak Gunandar dan Banten. Pada kesempatan kali ini kita coba kemudian berbagi informasi terkait bagaimana membangun demokrasi digital dari sisi digital skill. Nanti kita akan coba melihat digital terutama media sosial untuk mempengaruhi proses demokrasi. Nanti pemanfaatan media sosial yang menyebarkan informasi bisa mencari atau mengecek ya, fakta-fakta atau informasi yang tidak benar terkait dengan tentang berdemokrasi dalam satuan republik. Next, ya. Nah, sebelum kita ke materi itu terkait digital skill, ya, saya kira kita coba akan lihat dulu apa sih sebetulnya demokrasi digital. Beberapa sumber yang saya dapatkan secara umum bahwa demokrasi digital adalah karena kita memanfaatkan teknologi internet seperti penyiaran interaksi media sosial dan perangkat berbagai informasi lainnya itu untuk mendukung dan juga untuk meningkatkan kehidupan berdemokrasi atau partisipasi politik dari sebuah negara kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, di dalam beberapa penelitian mengatakan bahwa teknologi ikut mengubah paradigma demokrasi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Politik, kemudian strategi kampanye, polarisasi perangkat dan saluran pembangunan pemerintah itu perlahan-lahan mengalami perubahan dan pasti juga akan terus berkembang. Dengan ada media sosial atau teknologi informasi, proses kita berdemokrasi, misalnya para politik melakukan kampanye itu tidak hanya dilakukan secara langsung misalkan datang tempat tapi juga sudah menggabungkan antara kegiatan kampanye secara langsung dan juga secara online, termasuk beberapa negara yang sudah maju kegiatan itu sudah dilakukan dengan teknologi yang sudah menggunakan informasi dan tidak bisa kita juga akan mengadopsi teknologi informasi untuk kegiatan ekonomi. Jadi kita tidak perlu suara dengan kita tidak menggunakan platform yang dikembangkan oleh pemerintah misalnya tentang mobile yang kita tinggal mengetik salah satu pasangan atau calon misalkan ya calon lembaga eksekutif dan sebagainya dari rumah dan datang bisa menghabis waktu dan tenaga. Next, ya. Nah, kemudian bagaimana teknologi informasi juga tadi mempengaruhi proses demokrasi, ya, atau bagaimana teknologi jadi teknologi informasi di sini menjadi perantara atau jembatan lintas batas ya, di dalam
akses informasi ya, tentang bagaimana kemudian umat Nah, dalam hal ini tentu kemampuan publik dalam memanfaatkan informasi yang tersedia akan terhadap masalah yang dapat mempengaruhi kehidupan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah misalnya. Nah, keberadaan informasi yang bisa secara langsung dengan perangkat baik buat negara bisa sangat mudah disampaikan di awal terlibat di dalam segala aspek kehidupan berdemokrasi. Tadi contoh kecil atau contoh mungkin ke depan masa yang datang kita sudah saya sedang membuat infrastruktur supaya jalan konsisten semua banyak itu adalah ya next kita lihat bagaimana kemudian teknologi sosial adalah beberapa contoh bagaimana yang teknologi informasi berubah perilaku berubah kondisi dan politik ya saat ini walaupun mungkin belum sepenuhnya atau 100% yang bertujuan dan internet digunakan kegiatan kampanye online yang kampanye sosial misalnya Twitter dan bahkan portal-portal kemudian partai-partai politik juga ya mereka mulai memperkenalkan atau organisasi organisasinya ya, dengan membangun platform online secara resmi bahkan mereka membuat mekanisme pendaftaran pertama secara jalur komunikasi sehingga kita sebagai warga negara ya keterlibatan kita bisa bebas kemudian kegiatan protes ya misalkan menyampaikan keluhan pendapat itu sekarang mulai banyak dilakukan di media sosial walaupun begitu harus memperhatikan berbagai faktor jangan sampai nanti kita melakukan protes tetapi menjadi diskusi debat kusir di media sosial kemudian nah itu adalah saya kira beberapa contoh informasi pada next, nah, kalau bisa kita menggunakan teknologi terutama di dalam demokrasi, saya kira tentu kita harus tahu bagaimana menggunakan media sosial bagaimana kita bisa memanfaatkan akses media sosial. Yang pertama tentu kita harus pahami bahwa media sosial platform digital dan internet bisa beroperasi ya baik misalkan kita pakai internet ini atau bisa juga kita memanfaatkan fasilitas satu jam tentunya nanti kalau kita stop ya kita satu jam jangan sampai nanti kita mengakibat baik bisnis kita mengindahkan keselamatan kemudian yang kedua adalah kita harus memahami syarat bahwa kemudian dari platform kita harus baca syarat dan kemudian kita harus praktek jangan kita gunakan karena itu kita termasuk yang tidak dan kita menggunakan pendaftaran diri penyedia platform misalkan pihak juga bisa juga nanti kalau kita tergabung dengan kita menjadi sosial kita juga harus melakukan keuangan kemudian yang selanjutnya adalah kita membuat waktu kami bisa
tanggal lahir, dan seterusnya. Nah, yang harus diperhatikan itu hati-hati terutama terkait dengan alamat data lahir ya, atau data visual atau data digital, jangan sampai nanti kita mendaftarkan keluarga media sosial tapi kita malah data pribadi yang bisa ditas oleh orang yang tidak menjawab dan masuk kegiatan-kegiatan. Kemudian pahami metode untuk media sosial. Apakah aplikasi tersebut bisa menggunakan aplikasinya misalnya di Play Store atau misalkan di App Store ya, atau aplikasi itu memang bukan semacam media browser baik bahkan menggunakan aplikasi nah baru kemudian aplikasi yang untuk sosial itu adalah dalam menggunakan media sosial. Nah di media sosial ada juga yang media sosial yang bisa melakukan salah satunya adalah nah penggunaan aplikasi percakapan memang telah mempengaruhi cara berkomunikasi kita atau termasuk komunikasi demokrasi politik misalnya mereka membuat grup dengan tetangga sehingga proses penyampaian informasi bisa lebih cepat dan juga bisa lebih menggunakan informasi lebih luas juga dan lebih masif dan lain sebagainya. Nah ini adalah grafik aplikasi percakapan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Yang paling banyak itu adalah WhatsApp. WhatsApp saya juga Bapak Ibu sekalian bahkan narasumber juga peserta webinar itu juga tidak asing dengan aplikasi. Ada juga Facebook Messenger, kemudian ada WeChat, ada Instagram. Itu adalah jenis-jenis dari aplikasi percakapan. Nah, di dalam aplikasi percakapan terdapat beberapa format percakapan yang bisa kita gunakan. Ya, yang pertama bisa dalam teks, ya, tulisan. Nah, ini dikirimkan oleh pengirim ke penerimaan. Kita mengetikkan teks, ya, kemudian kita tekan enter, atau misalkan kita tekan enter, nanti akan muncul. Kemudian ada juga dalam format panggilan suara. Kita berbicara langsung secara real, ya, bisa juga dalam voice note, bisa juga dalam suara sendiri. Ya. Sekarang biasanya kalau iPad kadang-kadang pesan apa kalau lagi males kita dengan suara. Jadi isi aplikasi percakapan kalau kita lihat icon-icon suara. Nah, biasanya bisa. Nah, bisa juga dalam bentuk format video call atau yang ada conference call. WhatsApp juga tersedia, misalkan aplikasi yang lain, kemudian media Zoom juga bisa menggunakan aplikasi video call. Itu adalah bentuk dari percakapan yang disediakan di sosial. Next, di dalam menggunakan media sosial, tentu ketika kita akan bercakap atau pesan yang lain, kita kadang kan sering kali menggunakan simbol atau menggunakan gambar, animasi dan sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami terkait dengan menggunakan simbol, terutama di dalam percakapan dan dalam grup misalnya. Pahami makna simbol agar tidak terjebak. Jadi simbol yang dibutuhkan biasanya ada kadang-kala konteks, jadi konteks dari kita kan misalnya sambil menangis yang dan sudut kanan atas ya, jika kita tidak awas ya penerima bisa saja mengira kita sedang betul-betul menangis. Kemudian pahami penggunaan makna simbol dengan mengaitkan yang dia terkait dengan setelah simbol. Misalkan saya ini berkaitan rasis sudah dengan saya di Jawa misalnya kita menggunakan simbol kadang kalau kita masuk ke sekolah atau di mana mereka misalnya agak habis kalau saya berbandingkan pemilihan item atau simbol kadang menjadi terjebak supaya mereka tidak tersinggung misalkan masyarakat paham. Kemudian menyeleksi dengan bicara dan dari
karena kita sudah bercakap-cakap dengan cara masih bersama-sama ya. Jangan sampai nanti menimbulkan gangguan kemudian misalkan tapi kadang juga sering salah gunakan nih penggunaan simbol dari kalau pesan misalkan ya endingnya malah sampai waduh next nah di dalam media sosial atau di dalam kehidupan berdemokrasi tentang demokrasi digital ya masih ya, melalui media sosial benar ya seperti apa ya dan karena kita untuk bisa menarik diskusi menggunakan aplikasi kemudian halaman resmi untuk mengecek fakta dan informasi yang kita terima ya. Misalnya menggunakan cek fakta ya Google fact check yang disebutkan oleh Syarifko kita melawan muncul atau informasi itu kita terlibat bersama sosial lain Facebook, Twitter dan sebagainya kita verifikasi sendiri dan yang menerima sekarang baik kita cek lagi dalam aplikasi fakta atau misalkan menggunakan fact check ya fact check ya kemudian pahami maksud informasi yang kita terima jangan sampai kita informasi apa dan kita kalau perlu kita tanya kepada orang maksud pesan ini seperti apa sih ini maksud dari informasi yang muncul di beranda saya ini kemana sih arahnya dan sebagainya supaya kita tidak melakukan informasi sendiri yang kemudian seleksi informasi yang kita dapatkan kasih caranya cara jangan asal melakukan informasi yang informasi dirasa jika harus supaya kita bisa mencegah kerugian atau ketidakbermanfaatan yang besar. Kemudian produksi dan juga distribusikan konten-konten yang bekerja, terutama di aplikasi percakapan dan juga di media sosial, misalkan tentang masyarakat kebaikan, konten-konten yang bisa mempererat tentang persaudaraan, terutama untuk menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam sini. Next, nah di dalam media sosial atau di informasi kita juga bisa menggunakan apa namanya mencari informasi yang sampai kita informasi tepat mereka keberadaan atau apa namanya kebenaran untuk mengecek informasi yang kita terima kita tadi bisa memanfaatkan mencari informasi. Ini adalah situs yang memang memiliki kemampuan untuk mencari halaman situs web yang lain atau informasi dari internet berdasarkan basis data. Ini kita nanti buat keyword pada kolom pencarian kita dapatkan enter akan muncul. Nah, next kali mencari yang baik maka yang bisa dilakukan dan terutama saya menggunakan aplikasi dalam kesimpulan dan saya juga Bapak Ibu sekalian menggunakan masa muda beberapa aplikasi bagaimana kemudian cara kerja dari sisi mencari ya ini juga perlu dikatakan nanti user atau kita sebagai orang yang mencari informasi kita atau menyusun tentang kesulitan nanti mesti bicara atau mencari informasi yang kita inginkan berdasarkan informasi tadi jadi mengecek di dalam basis data yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah kalau ketemu misalkan informasi yang informasi tersebut itu diberikan indeks ya diberikan pengembangan baru kemudian menggunakan dengan menggunakan algoritma atau
makanya biasanya ketika disebutkan dalam kondisi mencari informasi itu kan informasi bahwa yang paling akan biasanya informasi yang paling banyak ada pada orang ya. Bapak Ai, mohon izin dong. Ingatkan waktunya 5 menit lagi ya Pak. Baik, terima kasih. Next. Di dalam mesin juga kita kalau tidak masih mencari ya, ini bisa kita ke dalam berdasarkan kategori informasinya, bisa dalam gambar ya, bisa juga kita mencari informasi berdasarkan filtering waktu ya, misalkan sekarang waktu apapun satu jam terakhir, jadi informasi itu muncul di satu jam terakhir ya, satu belakang 24 jam terakhir dan misalkan 24 jam ke belakang dan seminggu terakhir ke belakang. Kita juga bisa mencari informasi ya, dengan berdasarkan bahasa Indonesia saja atau menggunakan bahasa yang lain, itu juga bisa kita gunakan dalam teks. Dan kita juga bisa meng-cross-check informasi kita bisa mencari ya. Misal kemarin banyak sekali pesan-pesan atau informasi yang kita terima di Twitter dan sebagainya, misalnya tentang uang luar negeri Indonesia yang banyak macam. Kita juga bisa mencari kemudian kita ketikkan ya, bisa mencari dan nanti akan muncul hasil dari pencarian. Pastikan ketika muncul hasil pencarian jika nanti membayar informasi dari sumber yang berbeda untuk kita lakukan komparasi dengan satu saja ya, atau dari satu website saja atau dari sumber saja. Kemudian sumber atau alamat yang kita buka atau website yang kita buka itu kredibel ya, yang sampai misalkan kita mendapatkan informasi dari yang juga baik pastikan mengecek juga next. Mesin pencari juga bisa kita gunakan untuk mencari tahu respons terbaru ya. Jadi nanti kita bisa menentukan hoax tentang Indonesia atau misalnya hoax terbaru tentang Indonesia, kita bisa memanfaatkan waktu pada mesin pencari ya. Jadi nanti kita bisa setting waktunya apa namanya terbaru dan untuk apa, supaya kita tidak dengan informasi sampai kita dalam box. Next ke sana apa namanya informasi ya. Next di media sosial termasuk apa namanya mesin pencari, kita bisa menggunakan cek fakta jadi jangan sampai saya kira itu yang bisa saya share Mbak Ayu, semoga bermanfaat semua. Terima kasih. Selamat sore dan salam. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu Nandar atas pemaparannya luar biasa sekali tadi menjelaskan dari pilar digital. Jadi menjelaskan juga pemanfaatan dari media digital dan mesin pencarian informasi, bagaimana proses kerja mesin pencarian dan mencegah gangguan informasi di dunia digital, dan juga bisa mengecek apakah informasi ini benar atau enggak melalui mesin pencarian. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ibu Nandar. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat, dan nanti kita ketemu lagi ya Pak di sesi tanya jawab.
Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya, dan buat rekan-rekan sekalian, jika masih untuk Bapak Aiman Nanda, saja tuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar, karena nanti akan ada 15 pertanyaan lebih yang akan mendapatkan digital money sebesar Rp100.000. Baik, selanjutnya ini ada dari pilar berikutnya, yaitu pilar digital culture atau budaya digital. Dan saya akan mengundang salah satu narasumber yang luar biasa juga pastinya, yaitu ada Bapak Azul Haidir Asari, seorang digital marketer dan digital content creator. Selamat sore Bapak Ahmad Haidir. Sore Mas Adi. Baik, selamat sore. Sehat ya? Oke, baik. Bapak sebelum memulai pemaparan, seperti narasumber-narasumber sebelumnya juga, saya akan mengingatkan kalau waktu pemaparan Bapak selama 20 menit, dan mohon izin nanti akan saya ingatkan di 5 menit ya. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayu atas arahannya, dan juga saya juga sekalian ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber sebelumnya ya, yang sudah menyampaikan terkait dengan pilar-pilar yang lain yang sangat-sangat luar biasa. Ada Bapak Irfan, salam kenal Pak. Juga tadi ada Bapak Ibu, salam kenal. Dan juga sebelum saya tadi ada Bapak TPI Nandar, salam kenal juga. Baik, dan juga teman-teman sekalian dari Kabupaten Sukoharjo, salam kenal Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian. Saya lihat di sini kebanyakan dari teman-teman SMP ya, dari Sukoharjo. Semoga tetap semangat di sore ini, seperti nanti yang akan kita sampaikan terkait dengan pilar digital culture atau digital budaya digitalnya sih seperti apa sih, terkait dengan tema kita, yaitu membangun demokrasi budaya digital, terkait dengan Indonesia menuju cakap digital itu seperti apa ke depan. Nah, baik rekan-rekan sekalian, baik bisa next slide. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelumnya mau memperkenalkan diri ya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zulul Asari, konsultator dari Kaizen Group, yang mana Kaizen Group ini adalah sebuah lembaga pelatihan bidang komunikasi, bisnis, pengembangan diri maupun soft skill. Dan juga saya adalah seorang Chief Program Officer dan Pena Enterprise, yang mana Pena Enterprise ini adalah sebuah digital agency. Kami sekarang berfokus untuk membantu para UMKM di Jabodetabek, dengan harapannya nanti akan coba membantu UMKM maksudnya bagaimana sih biar produk-produk UMKM yang mereka itu laku untuk dijual melalui platform digital. Dan juga saya tersertifikasi sebagai digital marketer, kemudian pernah mengikuti digital marketing pre-mentoring program Toronto School of Management. Kemudian saya juga tersertifikasi oleh YouTube Creator Verifikasi, dan saya seorang video content creator. Nah, buat rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang ingin tahu kira-kira konten apa saja nih yang sudah buat ya, bisa dicek di Instagram @kaizenroom atau Instagram @enterprise ataupun Instagram saya juga @nguull. Semua bisa dicek di sana terkait apa yang sudah kami lakukan. Oke, baik, bisa next slide. Nah, buat rekan-rekan sekalian, saya nanti kita tolong mungkin ya komentar atau apa yang akan saya sampaikan nanti. Jika ingin memberikan komentar atau memberikan masukan kepada kita semua, bisa diisi nanti kolom chat. Tentu saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin, biar kolom chatnya ini interaktif dengan kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, perubahan apa saja yang kita rasakan selama 20 tahun terakhir? 20 tahun terakhir kayaknya kelamaan ya, lama banget ya. Kita mungkin menilik ke belakang selama 2 tahun terakhir saja deh, sebelum pandemi ataupun ketika pandemi mendera negara kita, itu sekitar 2 tahun terakhir, perubahan yang dirasakan itu sangat-sangat luas, sangat-sangat besar terkait dengan transformasi digital yang kita alami sekarang. Nah, perubahan apa saja itu? Bisa next slide. Perubahan yang pertama adalah cara kita berkomunikasi dengan rekan kita. Jadi tadi sudah dijelaskan juga ya, sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, bahwa materi kita pada sore hari itu sudah disampaikan, dan saya di sini merangkum saja terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan tadi. Kasih perubahannya dari yang sebelumnya menggunakan telepon yang hanya bisa SMS telepon, sekarang berubah dengan hadirnya gawai pintar. Kita bisa melakukan video call, kita masih bisa melakukan chatting,
kita bisa melakukan voice note dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah dari membaca buku atau majalah yang biasanya kita perlu ke toko buku dulu ya, toko buku ataupun Gramedia sebagai contoh. Sekarang dengan hadirnya yang namanya e-book, semua bisa kita akses, semua bisa kita lihat dari buku-buku yang akan kita baca tersebut hanya dari satu perangkat yang kita punya, hanya dari gawai pintar kita, hanya dari laptop yang kita punya. Baik, bisa next slide. Next slide selanjutnya adalah terkait dengan bisa next slide. Slide selanjutnya, bisa adalah mendengarkan musik. Biasanya kita butuh tape recorder dulu ya, sebagainya, atau menggunakan kaset kita dan sebagainya. Sekarang hanya dari satu perangkat saja, dari telepon genggamnya teman-teman sekalian, dari mereka sekalian, kita bisa mendengarkan musik-musik yang kita sukai. Baik, slide adalah menonton film atau berita. Oke, next slide. Menonton film berita yang mana ya, zaman saya masih sekolah, bahwa nonton film berita itu di rumah butuh yang namanya parabola dulu, namanya orang di kampung ya, parabola dan resiko atau televisi dan sebagainya. Sekarang sudah berubah dengan hadirnya platform digital, hadirnya internet. Semua film, semua berita bisa saya akses langsung dari perangkat yang saya, dari smartphone yang punya, dari laptop yang saya punya. Itulah perubahan-perubahan yang kita rasakan sekarang. Baik, bisa next slide. Terima kasih Ibu Marsini, semoga Ibu atau Bapak Marsini ya, semoga tetap semangat untuk masih menyimak sambil saya memberikan informasi-informasi yang semoga bisa membantu kita ke depannya. Terima kasih. Oke, beberapa rangkuman perubahan yang kita rasakan sekarang ya, bahwa semakin mudah kita mendapatkan informasi baik itu secara online dan juga secara dan media-medianya itu juga bervariasi, saling terkoneksi satu sama lainnya. Dan harapan kita bersama ke depannya adalah bagaimana setelah kita mencari konten-konten tersebut, tentu saja kita mendapatkan benefit yang lebih. Tentu saja kita mendapatkan manfaat-manfaat yang lebih dari hasil-hasil pencarian kita di dunia digital itu sendiri. Nah, baik, bisa. Nah, untuk pilar yang akan saya sampaikan yaitu mengenai digital atau budaya digital. Jadi budaya digital itu apa sih? Jadi kemampuannya rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya, baca dan membiasakan memeriksa serta membangun wawasan kebangsaan. Jadi nilai-nilai Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika dalam harinya, dalam kehidupan sehari-harinya itu dimasukkan ke dalam digital ini. Jadi bisa dikatakan ini adalah prasyarat utama. Jadi yang harus dipahami adalah core value atau nilai-nilai dari Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika ini yang akan diterapkan dalam cara kita berkomentar, dalam misalnya membuat status ataupun memberi ujaran-ujaran yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut. Nah, ini adalah skill ataupun pilar yang bisa dikatakan sebagai prasyarat utama kita menuju ke digital itu. Baik, bisa next slide. Karena kita tahu, Bapak Ibu sekalian ya, Indonesia adalah negara majemuk. Indonesia adalah negara yang begitu banyak pulau, begitu banyak suku bangsa, begitu banyak bahasa, begitu banyak agama, sebegitu banyak kultur, begitu banyak budaya yang ada dalam dan juga demokratis. Hal inilah yang memberikan kita sebuah PR bersama ya, bagaimana caranya digital ini bisa memberikan kita dampak yang bermanfaat buat kita semua. Seperti itu. Bisa next slide. Nah, literasi digital itu apa? Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, serta mengikuti kelas yang dihadiri sekarang ini diharapkan mampu untuk menggunakan si media-media digital yang kita gunakan sekarang ini dengan lebih beretika, dengan lebih bertanggung jawab, serta dalam memperoleh si informasi dan cara kita berkomunikasi. Nah, skillnya yang diharapkan terbentuk setelah teman-teman sekalian dianggap sebagai terliterasi digital ya, yaitu teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian itu dianggap mampu untuk berpikir kritis, kreatif, serta inovatif, serta mampu untuk memecahkan berbagai masalah yang ada di dunia digital itu sendiri atau di dunia internet itu sendiri, serta berkomunikasi dengan lebih lancar, dan dengan poin akhir adalah mampu untuk berkolaborasi dengan lebih banyak elemen yang ada di dalam dunia digital itu sendiri. Seperti itu, oke? Nah, baik, bisa next slide. Nah, slide selanjutnya adalah bagaimana ini untuk ditumbuhkan, bagaimana ini untuk dipahami bersama kepada teman-teman sekalian Kabupaten Sukoharjo ya, bahwa budaya
budaya sesuai dengan nilai Pancasila dan Tunggal ini, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah musuh bersamanya kita semua adalah hoax, copy paste, dan juga mau untuk sharing sharing. Ini jargon utama yang selalu kita sampaikan, yang selalu kami sampaikan terkait dengan hal-hal yang dilakukan di dunia digital. Baik, bisa next slide. Karena apa? Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema kita bahwa bagaimana caranya kita untuk membangun demokrasi di media. Jadi mungkin bulan lalu ya kita sudah tahu bersama bahwa kita merayakan Hari Demokrasi Internasional di tanggal 15 September. Nah, dengan kita merayakannya Hari Demokrasi ini, harapan kita bersama adalah bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat itu benar-benar bisa kita serapi bersama dan kita terapkan langsung ke dalam media digital kita tentu saja. Baik, bisa next slide. Nah, terkait dengan hal itu saya juga ingin memberikan informasi terkait jenis-jenis demokrasi yang ada di Nah, mulai dari demokrasi langsung, tidak langsung, presidensial, parlementer, dan juga demokrasi kita terapkan di negara kita di Indonesia sekarang adalah demokrasi Pancasila. Nah, sekarang berbagai macam demokrasi ini, sekarang bagaimana caranya kita untuk memahami bersama demokrasi itu seperti apa. Oke, bisa next slide, teman-teman. Oke, demokrasi kita itu seperti apa sih? Demokrasi kita itu bahwa kita harus bersama bahwa negara-negara dengan sistem pemerintahan presidensial ini dan juga parlementer ini semuanya yang menganut sistem demokrasi itu bukan hanya sebatas tentang musyawarah serta pemilihan. Karena apa? Demokrasi yang kita kadang-kadang ini ternyata di Indonesia kalau kita lihat dari sejarahnya ternyata sudah ada dari dulu. Nah, di sini saya ambil contoh adalah misalnya dari suku Bugis ya dengan Gunung Sipulungnya, ataupun dari orang-orang dari Goa atau Goa Sulawesi Selatan dengan Bate Sampangnya, ataupun dari Goa Sulawesi Selatan dengan Amatoai, dan masih banyak lagi tentu saja. Karena kebetulan saya maka ini yang saya dapatkan terkait dengan contoh-contoh demokrasi yang sudah ada sejak dahulu. Nah, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita membangun demokrasi? Bagaimana kita membangun demokrasi di dunia digital ini? Oke, bisa next slide. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Indonesia itu krisis demokrasi? Sudah dijelaskan panjang lebar juga oleh narasumber-narasumber sebelumnya untuk menjawab terkait dengan pertanyaan ini. Nah, terkait dengan pertanyaan ini saya ingin mengutip seperti ini. Baik, bisa next slide, teman-teman. Nah, di sini saya ingin mengutip Ibu Novi Prawati ya dari Misi 4 yang mengatakan bahwa Indonesia belum dikatakan sebagai krisis demokrasi karena elemen-elemen politik yang ada di dalam negara kita itu masih berjalan sesuai dengan proses. Bisa kita katakan saat ini bukan mengalami krisis demokrasi negara kita, tetapi mengalami yang namanya krisis sistem nilai. Jadi walaupun kita berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila, tapi orang-orang yang ada di dalamnya atau yang menjalankan itu yang ternyata belum secara full atau belum secara benar-benar untuk memahami bahwa sistem-sistem yang ada di nilai Pancasila itu harus kita terapkan secara betul-betul untuk mencapai yang kita katakan sebagai kemerdekaan secara seperti itu ya. Oke, baik, bisa next slide. Nah, sekarang antara demokrasi dan investasi yang juga menjadi tantangan bahwa bisa dilihat ya ranking indeks demokrasi global itu di 2018 kan dikatakan bahwa ada beberapa negara dan Indonesia berada ranking ke-60 terlalu bagus ya. Tapi harapan kita bersamanya adalah dari ranking yang tentu saja semakin kita usahakan untuk semakin bagus itu bisa berdampak kepada iklim investasi yang masuk ke dalam negara kita dengan perbaikan-perbaikan tentu saja membutuhkan peran kita bersama, peran kita semua agar hal ini bisa segera dilakukan. Nah, baik, next slide. Nah, sekarang terkait dengan dunia digital, terkait dengan dunia internet, terkait dengan apa yang kita biasa akses di dalam gawai pintarnya kita atau laptopnya kita teman-teman sekalian bahwa satu bentuk demokrasi digital sekarang, demokrasi digital
digital ini adalah mungkin semua pernah mengakses yang namanya petisi ya. Jadi petisi-petisi yang teman-teman sekalian berikan, yang teman-teman sekalian tandatangani di digital itu, yang biasanya diakses change ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari demokrasi digital. Nah, dari demokrasi model-model demokrasi baru yang akan memberikan kita sebuah kebebasan tersendiri dalam menyampaikan pendapat. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa petisi populer ya, dari pilkada langsung, pola RUU MD3 dan sebagainya. Nah, hal inilah yang memberikan sebuah insight baru bahwa ternyata demokrasi sekarang pun ke digital atau mungkin ke dunia digital. Jadi bisa saya simpulkan seperti ini, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, bahwa dunia digital sekarang itu adalah dunia digital sekarang itu adalah